Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Hilyatul Lubbil Masun bi Syarhil Jauharil Maknun. Wa qaddama, dan mendahulukan siapa Allah terhadap lafaz Allah, ala taliyaihi, atas dua lafaz yang mengiringi lafaz Allah, li'annahu, karena sesungguhnya apa lafaz Allah, ismu dzatin, ialah nama zat, wahiyya, dan adapun zat, muqaddamatun, ialah didahulukan, ala sifati, atas sifat. Faqaddama, maka mendahulukan siapa Allah, ma, terhadap sesuatu, ya dulu, yang menunjukkan apa ma alaiha, atas zat. Wahadat taqdimu, dan adapun pendahuluan ini, ta'akuliyun, ialah bersifat akal saja, atau bersifat nalar saja. Artinya hanya ada di dalam akal. Itu yang disebut dengan ta'akuli. Wa illa fadatullahi, maka zat Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatuhu, dan sifat-sifat Allah, laisa, ialah tidak ada, fiha, ialah di dalam zatullah wa sifatuhu, takdimun, apa mendahulukan, wala takhirun, dan mengakhirkan, bihasabil waqi'i, dengan berdasarkan kenyataan. Di dalam basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lafaz Allah didahulukan daripada lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim. Kenapa? Karena lafaz Allah ini merupakan ismu dzat, nama yang menunjuk pada zat. Sementara zat itu didahulukan atas sifat. Artinya ada zat dulu baru bisa ada sifat. Nah, pendahuluan seperti ini hanya ada di dalam akal saja, ta'akuli. Akal, ya, di dalam akal kita, di dalam pikiran kita, sifat itu baru bisa dilekati kalau ada zat. Kalau belum ada zat, maka tidak mungkin ada sifat. Baru ada zat terlebih dahulu, baru ada sifat. Karena itu lafaz Allah didahulukan daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena lafaz Allah ini menunjuk pada zat, sementara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan sifat bagi zat. Namun sekali lagi itu hanya ada di dalam akal. Karena secara al-waqi, secara kenyataan, antara zat dan sifat Allah ini tidak ada yang namanya takdim dan takhir. Karena zat Allah dan sifatnya itu sama-sama qadim. Secara kenyataan, sifat itu tidak bisa kita katakan lebih akhir adanya daripada zat. Karena baik zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala sama-sama qadim, sehingga tidak ada yang terlebih dahulu atau yang lebih akhir. Wa qaddama, dan mendahulukan siapa Allah, Ar-Rahmana, terhadap lafaz Ar-Rahman, ala talihi, atas yang mengiringi Ar-Rahman. Apa lafaz yang mengiringi Ar-Rahman? Itu Ar-Rahim. Li'annahu, karena sesungguhnya apa Rahman, sara, ialah menjadi apa Ar-Rahman, alaman, ialah nama, bil ghalabati takdiriyati, dengan ghalabah takdiriyah.
Kenapa Ar-Rahman ini didahulukan daripada Ar-Rahim? Karena lafaz Ar-Rahman ini sudah menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat itu kan disebutkan Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Nah, Ar-Rahman ini menjadi nama ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk alamnya, bentuk namanya adalah disebut dengan ghalabah takdiriyah. Di antara pembagian dari alam itu kan ada yang disebut dengan alami bil ghalabah. Yang disebut dengan alami bil ghalabah ini adalah nama yang digunakan untuk menunjuk pada banyak benda atau banyak orang, namun kemudian nama ini hanya digunakan untuk satu benda atau satu orang saja. Nah, kemudian ini disebut dengan alami bil ghalabah. Contohnya seperti Al-Madinah. Al-Madinah ini maknanya adalah kota, dan Al-Madinah ini adalah nama yang menunjuk pada semua kota yang ada di dunia. Namun kemudian Al-Madinah ini digunakan hanya untuk menunjuk pada satu kota saja, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Madinah yang menunjuk pada satu kota ini disebut dengan alami bil ghalabah. Kenapa disebut dengan alami bil ghalabah? Karena Al-Madinah ini sebelumnya digunakan untuk menunjuk pada semua kota, ya. Artinya nama semua kota yang ada di dunia, kemudian digunakan hanya nama untuk satu kota saja. Ini disebut dengan alami bil ghalabah. Kemudian alami bil ghalabah ini ada dua. Ada yang disebut dengan alami bil ghalabah at-tahqiqiyah dan ada yang disebut dengan alami bil ghalabah at-taqdiriyah. Apa perbedaan antara takdiriyah dan tahqiqiyah? Alami bil ghalabah at-tahqiqiyah, nama itu memang secara faktual, secara kenyataan pernah digunakan untuk nama banyak benda atau banyak orang secara faktual. Namun kemudian hanya digunakan untuk satu orang atau satu benda saja. Sementara alami bil ghalabah at-taqdiriyah ini secara faktual nama itu tidak pernah digunakan untuk banyak benda dan banyak orang. Namun demikian, nama itu hanya salih saja, hanya layak saja untuk digunakan pada banyak benda dan banyak orang. Namun secara faktual tidak pernah digunakan. Namun kemudian nama itu hanya digunakan untuk menunjuk pada satu benda saja atau satu orang saja. Ini yang disebut dengan takdiriyah atau alami bil ghalabah at-takdiriyah. Seperti Ar-Rahman. Lafaz Ar-Rahman ini layak, salih untuk digunakan sebagai nama pada banyak orang. Namun secara fakta, Ar-Rahman ini tidak pernah digunakan untuk nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pada akhirnya kemudian Ar-Rahman ini ya hanya digunakan untuk nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan ghalabah takdiriyah atau alami bil ghalabah at-takdiriyah. Secara lanjut, musannif di sini atau syarih menjelaskan alami bil ghalabah at-takdiriyah ini min haitsu dari sekiranya innahu sesungguhnya Ar-Rahman la yusofu ialah tidak disifati bihi dengan Ar-Rahman ghairuhu ta'ala apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan Ar-Rahman. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang bisa disifati dengan Ar-Rahman. Wa amma qauluhu dan adapun perkataan syair wa anta ghaizul wara dan adapun kamu ghaizul wara ialah hujan manusia, hujannya manusia
lazil tarahmana, senantiasa kamu rahmanan ialah bersifat rahman. Fakhata'un maka kekeliruan, maka ialah kekeliruan. Nasya'a yang timbul apa khata'? Anit ta'annuti, ta'annut ini artinya tasyadud, yaitu kebangetan, keterlaluan. Anit ta'annuti dari keterlaluan, fil kufri di dalam kekufuran. Nah, barusan disebutkan bahwasanya Ar-Rahman itu hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mensifati Allah. Sementara selain Allah tidak boleh disifati dengan Ar-Rahman. Namun ada di dalam sebuah syair, seorang penyair mensifati selain Allah dengan Rahman, yaitu lazil ta rahmanan. Ini bagaimana ini? Ada seorang penyair itu mensifati seseorang dengan Rahman. Padahal katanya Rahman ini tidak bisa digunakan atau tidak boleh digunakan, tidak pernah digunakan untuk nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fakhata'un, maka penyair yang mensifati selain Allah dengan Ar-Rahman itu keliru. Nah, kekeliruannya ini timbul karena sangat kafir kepada Allah, sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perkataan penyair ini tidak diperhitungkan. Kenapa tidak diperhitungkan? Ya karena ini timbul ya keliru ya. Karena ini keliru karena timbulnya itu at-ta'annud fil kufri. Wa anturidah dan disanggah bi anna sina'ata, apa sesungguhnya sina'a. Sina ini kebiasaan atau teknik. Sina ini yang dimaksud adalah sina'atul bulaghah, kebiasaan ahli balaghah atau teknik ahli balaghah di dalam menyusun kalimat. Bi anna sina'ata, sesungguhnya apa sina'ah, taqtadi ialah menuntut apa sina'ah, at-taraqqiya pada naik, lil ablaghi terhadap yang lebih baligh, min ghairihi dari selain al-ablag, min ghairihi dari selain al-ablag, kama sebagaimana fi alimin di dalam lafaz alimin nihririn. Alim ini yaitu orang yang memiliki ilmu. Nihririn ini yaitu orang yang sangat memiliki ilmu, yang sangat cakap di dalam keilmuan. Di sini ada sanggahan. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Ar-Rahman itu lebih ablag daripada Ar-Rahim. Namun demikian, Ar-Rahman itu diletakkan lebih dulu daripada Ar-Rahim. Padahal kebiasaan bulaghah, kebiasaan ahli balaghah atau teknik para ahli balaghah ketika menyusun kalimat itu yaitu dimulai dari yang bawah ke yang atas, dari yang sedikit ke yang banyak, dari yang sempit ke yang luas. Seharusnya kalau mengikuti teknik atau kebiasaan para ahli balaghah itu yaitu seharusnya Ar-Rahim yang didahulukan daripada Ar-Rahman. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Seharusnya demikian. Karena Ar-Rahim ini ya, Ar-Rahim ini cakupannya lebih sempit daripada Ar-Rahman. Ar-Rahim ini hanya mencakup kepada mukmin saja. Sementara Ar-Rahman itu mencakup kepada mukmin wa ghairil mukmin. Seharusnya kalau mengikuti sina'atul bulaghah, yaitu teknik atau kebiasaan para ahli balaghah di dalam menyusun kalimat, seharusnya yaitu Ar-Rahim didahulukan daripada Ar-Rahman. Itu maksudnya. Seperti misalnya di dalam alimin nihrir. Alim dulu disebutkan karena alim ini hanya orang yang tahu saja, namun tidak cakap, belum tentu cakap. Namun nihrir ini adalah orang yang mengetahui sekaligus dia cakap di dalam pengetahuannya. Nah, alim disebutkan terlebih dahulu karena cakupannya lebih sedikit. Kemudian nihrir disebutkan karena nihrir ini cakupannya itu ya
lebih mendalam daripada hanya sekedar alim. Seharusnya demikian. Nah, bagaimana cara menjawabnya seperti ini? Wa ujiba, dan dijawab apa i'tirad, bijak listani dengan menjadikan yang kedua yaitu ar-rahim kata timmati seperti penyempurna lil awwali kepada yang pertama. Bi'tibari jalalatin ni'ami, dengan mempertimbangkan agungnya nikmat-nikmat fihi di dalam al-awwal dunatani, bukan yang kedua. Itu menjawab iktirad ini bagaimana? Yaitu ar-rahim itu hanya sebagai penyempurna saja. Kenapa sebagai penyempurna bagi ar-Rahman? Karena sebenarnya ar-Rahman itu kan adalah zat yang maha memberikan rahmat kepada orang mukmin, kepada selain orang mukmin, dan jalalatun ni'am, dan nikmat-nikmat yang besar yang lain. Sehingga menyebutkan ar-Rahim, ya, ar-Rahim hanya sebagai penyempurna saja, kata timmah. Soalnya kan ar-Rahman itu kan rahmat yang mencakup kepada mukmin dan kepada selain mukmin. Sementara ar-Rahim itu adalah rahmat yang hanya dikhususkan kepada al-mukmin saja. Berarti ar-Rahim ini sebagai penyempurna kepada ar-Rahman. Karena ar-Rahman itu mencakup kepada al-mukmin wa ghairil mukmin. Nah, ar-Rahim ini disebutkan karena hanya untuk menyempurnakan nikmat yang diterima oleh al-mukmin. Demikian ya maksudnya. Jadi ar-Rahim ini hanya sebagai tatimah penyempurna bagi ar-Rahman. Nah, yang menyempurnakan disebutkan belakangan. Sehingga di dalam basmalah ar-Rahim ini disebutkan setelah ar-Rahman. Kenapa? Karena ar-Rahim sebagai penyempurna daripada ar-Rahman, dan penyempurna disebutkan belakangan. Ini adalah cara menjawab dari i'tirad. Waman, dan adapun seseorang arada yang berkehendak, yang berkeinginan siapa mah tahqiqul kalami, untuk memperdalam pembahasan alal basmalati, atas basmalah, fa'alaihi, maka atas man birisalatinya dengan risalah kami, kashful lisam an mukhaddaratil afham, fa innaha, maka sesungguhnya risalatuna min ajal lima, ialah paling agungnya, paling besarnya sesuatu, ulifah yang dikarang apa ma fi hadzal maqami, di dalam konteks ini. Ini adalah rekomendasi dari syarih dari Syekh Ad-Damanhuri. Barang siapa yang ingin memperdalam pembahasan terkait basmalah, maka hendaknya dia merujuk pada kitab yang dikarang oleh Syekh Ad-Damanhuri, yang namanya kitabnya adalah Kashful Lisam an Mukhaddaratil Afham. Di sana di dalam kitab ini basmalah dikupas dengan panjang lebar dan mendalam. Dan kitab Kashful Lisam an Mukhaddaratil Afham ini termasuk kitab yang sangat mendalam, yang sangat luas membahas terkait basmalah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.